10 cara belajar efektif menurut ilmu psikologi. Ketika kita belajar, nggak cukup dengan jadi sebuah kebutuhan gitu. Wah, gua harus penting banget nih gitu loh. Diri kita menjadikan diri kita ini menjadi guru gitu. Sampai di mana sih saya sudah memahaminya seperti itu. Mendalami materi yang sedang kita kuasai. Berikan jeda. Musiknya ada liriknya. Kita biasa terganggu oleh liriknya ketika kita membaca materi. Kalian sudah belajar atau sudah membaca materi atau menguasai materi, usahakan. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Welcome to Akmaliansyah Official. Di Akmaliansyah Official kali ini kita akan membahas 10 cara belajar efektif menurut ilmu psikologi ya. Nah, apa aja sih? Setiap orang memiliki kemampuan belajar masing-masing, yang diantaranya belajar dengan tempat yang sejuk, terus tempat yang kita sukai, yang nyaman. Nah, banyak nih tips-tipsnya nih. Karena ketika kita belajar, nggak cukup dengan hanya niat gitu, hanya niat atau penguasaan materinya juga. Bagaimana sih supaya kita lebih pada menguasai materi-materi yang ada gitu. Nah, materi yang ada apa aja? Satu, menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Nah, sebagai kebutuhan arti kita harus berpikir kebutuhan belajar itu apa aja ya. Nah, misalkan kita mau belajar YouTube gitu kan. Nah, jadikan materi untuk pembelajaran di YouTube ini menjadi sebuah kebutuhan gitu. Wah, gua harus penting banget nih gitu loh. Harus gua niatin banget belajar ini gitu. Karena semakin kita menjadikan materi belajar ini semakin menjadi kebutuhan, maka ini akan menjadi tuntutan bagi kita agar kita cepat memahaminya. Nah, belajar di tempat yang kita sukai, ini yang kedua. Belajar di tempat yang kita sukai ini juga harus juga, jangan sampai kita belajar di tempat yang memang tidak kita sukai ya. Apalagi di tempat kerumunan yang hiruk pikuk seperti kayak di pasar gitu, itu akan sulit dan mengganggu konsentrasi kita. Nah, oleh karena itu di tempat yang memang sangat memungkinkan untuk kita nyaman. Yang ketiga, menyusun target belajar. Nah, memiliki target belajar itu misalkan seperti ini. Pokoknya gue dalam waktu 2 hari gue harus bisa menguasai ini gitu. Dalam waktu sekian hari gue harus menguasai ini. Dalam bulan depan gue harus bisa menguasai 10 materi atau 20 materi atau 5 materi. Nah, hal ini menjadi dukungan juga ya untuk kita semua supaya materi-materi yang kita pelajari lebih masuk dan kita lebih cepat memahaminya. Oleh karena itu, nomor 3 ini menyusun target belajar. Nah, ini penting. Yang keempat, berperan menjadi guru. Nah, setelah kita belajar, kita juga harus bisa menguji diri kita, ya, menguji diri kita, menjadikan diri kita ini menjadi guru gitu. Sampai di mana sih saya sudah memahaminya seperti itu. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai guru untuk diri kita sendiri ketika kita dapat memahami kebutuhan atau materi-materi yang harus kita pelajari. Buat latihan ujian, yang kelima. Buat latihan ujian ini maksudnya ketika kita udah menguasai materi, nah hal ini juga harus diuji gitu. Misalkan ketika kita menyelesaikan soal-soal, sudah mendapatkan jawabannya, kita sudah menjawab, maka itu juga harus kita lihat hasilnya, apakah kita sudah bisa menjawab semua soal-soal yang kita bikin atau soal yang kita buat. Nah, maka ini juga penting. Itu sebabnya kita juga harus mengevaluasi hasil dari jawaban-jawaban kita sendiri. Itu juga dapat mendalami materi yang sedang kita kuasai. Berikan jeda. Nah, berikan jeda juga penting juga. Misalkan minggu depan kita mau ujian, maka H-1 biasanya kita memberikan jeda. Jangan sampai kita langsung menekankan diri kita atau memaksakan diri kita harus siap gitu. Tetapi juga jeda juga ada manfaatnya. Karena jeda waktu untuk memberikan kesempatan otak menjadi refresh. Nah, ini juga memberikan kesempatan kita untuk mencoba rileks dalam memahami materi-materi yang kemarin kita sudah pelajari. Dan ini tentunya sangat efektif untuk kita menghadapi ujian. Nah, yang ketujuh, bersikap kritis. Bersikap kritis juga penting juga, guys.
Jadi bersikap kritis, kita juga harus mengkritisi diri kita gitu. Apa aja sih materi yang udah kita kuasai, seperti itu. Karena kalau kita tidak mengkritisi apa yang sudah kita dapat, kita kecenderungan kita akan mengandalkan dengan asumsi dan asumsi. Seperti itu. Kalau hanya asumsi, kita jauh dari kebenaran. Maka oleh karena itu, kita juga harus mengkritisi materi yang sudah kita dapat lebih dalam lagi. Dengan cara itu, kita akan memiliki perspektif yang lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, yang 8 nih, poin ke-8 biasanya sering dijalani oleh semua orang ya. Belajar dengan menggunakan musik. Nah, menggunakan musik ini juga kurang efektif sebenarnya. Kalau musik itu ada liriknya, maka hindarilah musik dengan yang ada lirik. Ini poin nomor 8. Karena kalau musik yang ada liriknya, kita biasa terganggu oleh liriknya. Ketika kita membaca materi, tiba-tiba ada liriknya apa, seperti itu kan. Nah, ini akan mendistract daya fokus kita atau daya nalar kita ketika kita belajar. Usahakan kalau belajar dengan musik yang tidak ada liriknya. Banyak kok yang biasa ada musik-musik instrumen seperti itu ya. Nah, poin 9, baca ringkasan materi sebelum tidur. Penelitian membuktikan bahwa tidur merupakan salah satu cara yang jitu. Membaca kembali ringkasan materi sebelum tidur itu sangat efektif gitu. Karena nanti ketika kita sudah membaca materi dan ketika kita tidur, materi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, dengan cara ini otak lebih pada fokus tanpa adanya kesadaran kita. Maka materi bisa lebih dalam lagi gitu, masuk ke dalam nalar kita ketika kita beristirahat atau ketika kita tidur. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ke-10, berdiskusi. Usahakan ya, kalian teman-teman yang memang kesulitan belajar, coba deh kalian ketika kalian sudah belajar atau sudah membaca materi atau menguasai materi, usahakan kalian diskusi dengan teman-teman kalian agar lebih pada mengasah gitu. Dan apa yang kalian tangkap belum tentu benar dengan apa yang dikatakan teman. Nah, maka diadakannya dengan diskusi, maka kalian akan menemukan gitu titik tengah atau kebenaran yang terkait dengan apa yang kalian diskusikan. Seperti itu. Nah, berdiskusi juga penting nih. Di samping kalian untuk mengasah diri kalian bisa bertukar ilmu. Gitu. Nah, dengan berdiskusi, wawasan kalian akan luas, tidak juga dengan hasil tekstual yang kalian pelajari, tetapi juga kalian akan mendapatkan hasil-hasil bacaan dari teman-teman yang memang kalian tidak pelajari. Nah, ini menjadikan wawasan kalian lebih luas. Oke, dari Akmaliansa Official, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akmaliansa Official pamit undur diri. Dadah. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.